Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Kairani dari kelas 12 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menceritakan tentang sejarah Lawang Sewu. Bangunan bersejarah Lawang Sewu terletak di Semarang, Jawa Tengah. Tentunya sudah akrab di telinga masyarakat, khususnya warga Semarang dan sekitarnya. Namun, tak banyak yang tahu jika simbol 1000 pintu gedung peninggalan Belanda itu mempunyai banyak cerita tersembunyi. Sebagai gedung yang merupakan pusat pemerintah Belanda pada saat itu, Lawang Sewu merupakan ikon penting kota Semarang. Berdasarkan sejarahnya, gedung megah ala Eropa ini adalah bekas kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, jawatan kereta api Belanda yang beroperasi di Semarang. Lawang Sewu dirancang oleh arsitek yang bernama Cosman Kitron dari perusahaan J. Vlietkammer dan W. Weendorff. Gedung yang memiliki keunikan bentuk arsitektur ini, pembangunannya bahkan makan cukup waktu yang lama, dimulai pada 27 Februari 1904 sampai pada 1 Juli 1907. Nama Lawang Sewu ini diambil dari bahasa Jawa, yang artinya 1000 pintu, karena gedung ini mempunyai sangat banyak pintu. Bangunan yang menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan masyarakat Indonesia saat itu membuat Lawang Sewu menjadi tempat yang penuh misteri di Jawa Tengah. Terlebih, bangunan itu juga saksi sejarah tempat bertempurnya para pahlawan tanah air untuk mengusir para serdadu Jepang, termasuk peristiwa saat ribuan pejuang Indonesia disiksa di lokasi itu. Selanjutnya, saya akan menceritakan peristiwa tentang cerita mistik di Lawang Sewu. Berdasarkan pengakuan warga sekitar Lawang Sewu, ribuan makhluk gaib bermukiman di gedung tersebut. Bahkan di titik-titik tertentu, mulai dari bagian sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara berdiri, penjara jongkok, ruang utama, serta di bagian ruang penyiksaan. Bukan rahasia lagi jika cerita misteri hantu seperti kuntilanak, genderuwo, hantu berwujud para tentara Belanda, serdadu Jepang, dan hantu wanita unik Belanda sangat kental terdengar di sejumlah lokasi 1000 pintu itu. Yang paling horor itu di lokasi pembantaian, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, kata Suranto, warga Semarang yang mengaku pernah tinggal bertahun-tahun di pelataran gedung Lawang Sewu tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alika. Saya Laras Kairani pamit undur diri, terima kasih. Saya Alika Najwa Ibrahim dari kelas 12 MIPA 2, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan cerita sejarah tentang bangunan bersejarah Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, penjara bawah tanah dan ruang penyiksaan adalah hal yang masih kerap menjadi misteri para pengunjung. Ada sebuah penjara berdiri yang terletak di bawah tanah. Konon, di penjara bawah tanah itu adalah tempat para tahanan yang dimasukkan dan berdesak-desakan hingga meninggal dunia. Selain penjara berdiri, kata dia, ada pula penjara jongkok yang menghiasi sisi mistis gedung Lawang Sewu. Menilik sejarahnya, di penjara berdiameter 1,5 meter persegi dan tinggi sekitar 60 cm menjadi saksi bisu sadisnya serdadu Jepang membantai para tahanan. Konon ratusan tahanan yang dimasukkan harus berjongkok dan berdesakan, lalu penjara akan diisi dengan air sampai sebatas leher dan ditutup dengan jeruji besi, kata Suranto. Tak hanya memiliki penjara berdiri dan jongkok, gedung ini juga mempunyai sebuah ruang penyiksaan. Ruang penyiksaan ini menurut cerita adalah ruang pemasungan kepala para tahanan di masa penjajahan. Jika pengunjung memasuki area ini, tentunya akan melihat alat pemasung dan rantai yang masih tersisa. Para pengunjung yang datang bisa merasakan suasana yang sangat mencekam di lokasi ini, tutur sang juru kunci. Pemugaran gedung Lawang Sewu. Kisah-kisah misteri di sejumlah lokasi ini banyak diakui membuat gedung Lawang Sewu banyak dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. Kini, ikon kota Semarang itu terus dilakukan pemugaran oleh PT KAI Daop 4 Semarang selaku pihak pengelola. Sehingga, sejumlah fasilitas seperti kereta asli peninggalan Belanda dan fasilitas zaman dulu itu kembali direvitalisasi.
Menurut manajer museum PT KAI, Sabto Hartoyo, meski Lawang Sewu terus dilakukan renovasi, akan tetapi renovasi itu tidak menghilangkan nuansa asli gedung Seribu Pintu dengan berbagai cerita mistis yang melatarinya itu. Jadi, pemugaran yang terus dilakukan dengan pengecatan dan perbaikan tidak membuat keaslian warna dan bentuk bangunan Lawang Sewu berubah. Gedung yang saat ini telah dikelola dengan rapi oleh pemerintah itu tidak lagi dikesankan angker. Meski hal itu menjadi ikon sendiri Kota Semarang, sebab lokasi itu telah disulap menjadi objek wisata kota yang paling diminati. Jadi, kalau Lawang Sewu angker itu dulu, itu cerita dulu. Sekarang di sini sangat bagus dan lebih terawat dengan baik semua bangunannya, kata Sabto. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.